Halo semuanya, nama saya Uli Rahmani dengan NIM 24811400113 dari PJJ PGMI. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu perkembangan sosial emosional siswa SD maupun MI. Materi ini bersumber dari pertemuan yang ke-9 di mata kuliah perkembangan peserta didik. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana anak-anak di jenjang SD maupun MI berkembang tidak hanya secara kognitif, tetapi juga dalam akses sosial dan emosional mereka. Memahami perkembangan ini tentunya sangat krusial bagi kita sebagai calon pendidik untuk bisa menciptakan lingkungan yang belajar optimal dan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang seutuhnya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah kemampuan menggali, mengekspresikan, dan mengatur emosi termasuk kesadaran akan perasaan diri sendiri. Ini bukan hanya tentang merasakan emosi, tetapi juga tentang bagaimana anak belajar menamai perasaannya. Misalnya, aku merasa kecewa. Bukan hanya aku tidak suka, ini juga tentang bagaimana mereka belajar menyalurkan emosi tersebut dengan cara yang sehat, bukan meledak-meledak atau tantrum, atau memedamnya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perkembangan sosial adalah proses pemerolehan perilaku, nilai, dan keterampilan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Jadi, ini lebih dari sekedar bermain bersama. Ini tentang bagaimana anak belajar berbagi mainan, menunggu giliran saat berbicara, menyelesaikan konflik dengan temannya, memahami norma-norma sosial, dan mengembangkan empati terhadap perasaan orang lain. Jadi, mereka belajar bahwa di dalam masyarakat ada aturan dan harapan yang perlu dipatuhinya. Tentunya, kedua aspek ini, sosial dan emosional, tidak bisa dipisahkan dan saling memengaruhi. Seorang anak yang sulit mengelola emosinya mungkin akan kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya. Sebaliknya, anak yang memiliki dukungan sosial yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tantangan emosional. Keduanya menjadi fondasi penting bagi keberhasilan anak di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan. Biasanya, siswa SD maupun MI memiliki karakteristik perkembangan yang sangat dinamis dan berbeda-beda sesuai usianya. Mari kita lihat. Untuk usia 6 tahun sampai 8 tahun, pada usia ini yang sering disebut sebagai masa industri versus imperialitas dalam teori Erik Erikson. Anak-anak mulai mengembangkan rasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mengerjakan sesuatu. Mereka penuh inisiatif untuk mencoba hal-hal baru dan sangat peka terhadap pujian dan kritik. Mereka juga mulai memahami konsep benar maupun salah dan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Contoh aplikatifnya, kita sebagai guru bisa memberikan pujian yang spesifik atas usaha mereka, bukan hanya hasil akhir yang sempurna. Misalkan, ini tulisan kamu sendiri bukan sama orang lain? Sama tulisan kamu sendiri? Wah, hebat sekali. Ini membangun self-efficacy mereka. Kita juga harus mendorong mereka untuk berani bertanya di kelas, menciptakan suasana di mana tidak tahu itu adalah kesempatan untuk belajar, bukan aib. Misalnya, wah, ternyata pertanyaan kamu bagus sekali ya. Kita juga bisa meminta mereka membantu teman dalam tugas sederhana, seperti membagikan alat tulis atau merapikan sudut baca, untuk melatih interaksi sosial awal dan rasa tanggung jawabnya. Untuk usia 9 tahun sampai 12 tahun, di usia ini adalah transisi menuju pra-remaja. Siswa mulai mengembangkan kemandirian yang lebih besar, mencari identitas sosial mereka di luar keluarga, dan mengeksploitasi peran gender. Kelompok sebaya menjadi sangat penting bagi mereka. Penerimaan dari teman sebaya seringkali lebih berarti daripada pujian guru maupun orang tua. Mereka juga mulai mengembangkan pemikiran yang lebih kompleks tentang moralitas dan keadilan. Contohnya, guru dapat mengadakan proyek kelompok jangka panjang yang menuntut kerjasama, pembagian peran, dan penyelesaian masalah bersama. Misalnya, pembuat pameran mini tentang ekosistem atau presentasi tentang sejarah lokal, diskusi kelas tentang nilai-nilai sosial seperti kejujuran, toleransi tentang perbedaan suku agama, atau pentingnya menghargai hak orang lain juga sangat efektif. Dorongan mereka untuk mengungkapkan opini dan mendengarkan perspektif yang berbeda. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti klub sains, olahraga, atau seni bisa menjadi wadah penting bagi mereka untuk mengembangkan minat dan bakat sekaligus memperluas lingkungan sosial dan menemukan king positif mereka. Lalu, faktor apa saja yang memengaruhi perkembangan ini? Kita bisa melihat adanya faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi kompleks. Faktor internal ini adalah faktor-faktor berasal dalam diri anak, meliputi temperatur anak, misalnya apakah mereka secara alami pemalu, periang, atau mudah marah. Kesehatan fisik dan mental,
Anak sehat cenderung lebih mudah berinteraksi, kemampuan kognitif, kemampuan memahami situasi sosial, dan tingkat kepercayaan diri mereka. Anak dengan rasa percaya diri tinggi cenderung lebih berani mencoba hal baru dalam interaksi sosial. Faktor eksternal ini adalah pengaruh dari lingkungan sekitar anak, termasuk keluarga yang merupakan lingkungan pertama dan paling penting dukungan emosional, gaya pengasuhan, dan nilai-nilai yang diajarkannya. Lalu ada teman sebaya yang pengaruhnya meningkat seiring bertambahnya usia. Tentu saja, guru dan lingkungan sekolah, budaya sekolah, kebijakan disiplin, dan interaksi di kelas juga sangat memengaruhinya. Terakhir, media dan teknologi yang mereka akses saat ini memiliki dampak signifikan baik positif maupun negatif terhadap pandangan mereka tentang dunia dan interaksi sosial. Semua faktor ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk bagaimana anak-anak berkembang secara sosial dan emosional. Lingkungan yang positif dapat mendukung, sementara lingkungan yang negatif dapat menghambat perkembangan mereka. Sebagai pendidik, kita memiliki peran besar dalam mengoptimalkan perkembangan ini. Ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan secara nyata di lingkungan SD maupun MI. Optimalisasi perkembangan sosial. Pertama, kita bisa menggunakan metode pembelajaran kolaboratif, yaitu belajar dalam kelompok kecil. Ini melatih mereka untuk berkomunikasi, mendengarkan, dan bekerja sama. Kita juga harus mendorong kerja kelompok dan diskusi kelas secara rutin, selalu memberikan contoh interaksi positif sebagai teladan bagi siswa. Misalnya, bagaimana cara menyapa, meminta bantuan, atau menyelesaikan konflik. Terakhir, yang sangat penting adalah menegakkan aturan kelas yang adil dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang aman, terprediksi, dan tertata bagi semua. Contohnya, di kelas, guru bisa memfasilitasi circle time atau morning meeting setiap hari, di mana siswa belajar mendengarkan dan berbicara bergantian serta berbagi perasaan. Bisa juga mengadakan kegiatan peer matching, di mana siswa yang lebih pandai membantu teman yang kesulitan dalam mata pelajaran tertentu. Juga sangat baik untuk membangun rasa kebersamaan dan empati. Kedua, untuk perkembangan emosional, penting untuk membiasakan siswa menyebutkan perasaannya, berikan mereka kosakata emosi yang kaya, mengajarkan teknik relaksasi dan kontrol diri saat marah ataupun frustasi, seperti menarik napas dalam-dalam atau menghitung mundur. Selalu dan memberikan penguatan positif atas upaya siswa, bukan hanya pada hasil yang sempurna, untuk membangun ketahanan emosional. Dan yang tak kalah penting, menjadi pendengar aktif saat siswa bermasalah adalah kunci agar mereka merasa didukung dan dipahami, bukan dihakimi. Contohnya, guru bisa membuat pojok emosi di kelas dengan gambar ekspresi wajah dan kata-kata emosi. Saat ada konflik kecil antar siswa, ajak mereka untuk menyampaikan perasaannya menggunakan kalimat, "Saya merasa titik-titik marah, sedih, ataupun kecewa." Karena titik-titik ceritakan kejadiannya. Atau saat mereka terlihat cemas sebelum ujian, ajarkan mereka tentang teknik pernapasan 5 jari. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Menghirup saat jari naik, mengembuskan saat jari turun. Selain peran guru di kelas, sekolah juga dapat memiliki program pendukung yang lebih luas. Ini termasuk bimbingan konseling untuk siswa yang membutuhkan dukungan lebih personal, penerapan kebijakan anti-bullying yang tegas, penyediaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, serta pelatihan SEL, Social Emotional Learning, secara struktur untuk seluruh siswa. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan sosial emosional siswa SD maupun MI. Kita telah melihat konsep dasarnya, tahapan perkembangannya dari usia 6 tahun hingga 12 tahun, faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, serta langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkannya di lingkungan sekolah dasar. Memahami dan mendukung perkembangan ini adalah investasi penting bagi masa depan anak-anak kita. Dengan fondasi sosial emosional yang kuat, mereka akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional, berempati, mampu berinteraksi dengan baik, dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Terima kasih banyak, saya Aulia Rahmani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.